pada mati semua. Nggak dipasang ya? Baik. Nggak apa-apa, panas-panas ya. Nambah semangat ya. Baik anak-anak. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita nanti bicara tentang puisi tradisional ya. Berdoa dulu, dipimpin ke kelas. Istadana duaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Rere, hadir. Caca, Hadir. Nadia, hadir. Nathan, hadir. Najwa, hadir. Aulia, belum sisa hadir. Baik, gimana anak-anak kalau besok kita tengok Aulia ya? Kita ya kasih sedikit cendera mata, mungkin dengan kehadiran kita Aulia bisa cepat sembuh. Amin. Semoga kita semua juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelumnya kita lihat dulu ya, dulu dan lihat dulu. Baik. SMP Mustaq Hebat. di tingkat SMP Mustaq One student, one achievement. ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah semangat semuanya. Baik, sekarang kita bicara masalah pantun, masalah gulindang dan syair. Itu termasuk ke dalam golongan puisi tradisional. Baik, Ibu mau memberi kalian pantun, kalian yang mengucapkan cakep ya. Pantunnya, pergi ke ladang menanam padi, Cakep. pulang sore membawa jerami. Cakep. Jika ingin meraih prestasi, Cakep. belajarlah sungguh setiap hari. Cakep. Ya, baik. Jadi kita kalau mau jadi anak yang pintar, meraih prestasi harus mau belajar dengan sungguh. Baik. Mungkin kalian tahu apa itu puisi tradisional? Ya, kita lagi baik. Merupakan karya sastra yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan turun-menurun secara lisan. Iya. Setelah itu, apa pengertian dari puisi tradisional? Oh, Caca, silakan. Pengertian puisi tradisional adalah bentuk puisi yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat, biasanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Iya betul. Jadi pengertian dari puisi tradisional yang muncul dan berkembang di masyarakat waktu itu, dari generasi-generasi itu akan berkembang ya. Baik. Di dalam membuat puisi tradisional tentunya ada unsur-unsurnya. Ya. Unsur-unsur dari puisi tradisional siapa yang bisa? Ya, Rere. Unsur-unsur puisi tradisional yang pertama dari baris, yang kedua rima, ketiga diksi dan gaya bahasa, diksi dan gaya bahasa, yang keempat tema, dan yang terakhir kelima amanat. Amanat, iya. Jadi bait dan baris itu adalah bentuk dari sebuah puisi di mana setiap barisnya biasanya memiliki jumlah baris yang tetap dan teratur. Di mana baris adalah merupakan suatu kalimat atau dalam setiap bait yang berfungsi menyampaikan pesan atau yang ingin diungkapkan oleh penyair. Nah, kalau rima itu adalah pola dari sebuah puisi. Dimana kalau puisi itu berpola ABAB disebut apa? Puisi apa itu? Pantun. Kalau dia berpola AAAA di situ
mengungkapkan kondisi atau pernyataan dan di dalam baris pertama dia mengungkapkan pernyataan atau mengungkapkan suatu kondisi, dan di baris kedua dia memberikan akibat atau penjelasan disebut apa? Gurindam. Baik, ya. Itulah kalau unsur-unsur dari sebuah puisi tradisional ada bait, yaitu bait dan baris. Di mana baris ini adalah puisi tradisional yang tersusun dalam bentuk yang terdiri dari bait-bait atau dalam setiap barisnya dengan jumlah baris yang memiliki jumlah yang tetap dan teratur mengikuti pola rima yang ada. Dan baris itu adalah kalimat dalam sebuah puisi yang berfungsi menyampaikan pesan dari seorang penyair. Nah, kalau rima adalah pola. Pola itu ada pola ABAB dan AAAA. AB untuk pantun, AAA untuk syair. Nah, di dalam puisi tradisional ada juga disebut dengan diksi dan gaya bahasa. Nah, di dalam hal ini diksi dan gaya bahasa ini biasanya digunakan gaya bahasa yang sederhana, menggunakan gaya bahasa majas. Majas itu adalah gaya bahasa di mana dibagi menjadi tiga, adalah metafora. Ada gaya bahasa disebut metafora. Apa itu metafora? Adalah gaya bahasa perbandingan. Kalau personifikasi adalah menyifati hewan atau benda seperti manusia. Kalau hiperbola, melebih-lebihkan, itu hiperbola, ya. Itu adalah disebut dengan majas. Dan ditentukan tema. Tentunya kita membuat suatu tulisan tentu diperlukan sebuah tema, ya, atau ide pokok. Kalau kita tulis nggak ada idenya apa yang kita tulis, jadi nggak beraturan, ya. Jadi diperlukan tema atau ide pokok, dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang diambil temanya sehingga ditulis untuk memberikan nilai-nilai sosial dan moral kepada masyarakat tradisional pada masa itu. Dan di dalam puisi tradisional terdiri ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca agar orang dapat bertindak dengan baik dari apa yang dia baca. Nah, di dalam mengenal puisi itu harus ada cara mengenalnya, yaitu satu, membaca puisi itu dengan seksama dan perhatikan barisnya, perhatikan kalimatnya, dan cara mengidentifikasinya dan baiknya diperhatikan. Lalu menyimak rimanya, menyimak polanya, ya. Setelah itu diperhatikan menentukan tema. Kembali lagi seperti tadi, ditentukan temanya, lalu di dalamnya apa yang ada, pesan apa yang ada di dalam puisi tersebut, dan analisislah bahasa, gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah puisi tradisional. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa itu jenis-jenisnya? Apa saja jenis-jenisnya dari puisi tradisional? Caca, satu apa? Jenis puisi tradisional yang pertama pantun adalah jenis puisi rakyat yang terdiri dari empat baris dengan pola rima AB dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, tema dan nasihat. Dua, syair adalah puisi yang terdiri dari empat baris yang berpola AAA dan sering bercerita tentang pesan moral yang lebih mendalam. Gurindam adalah puisi dengan dua baris, di mana baris pertama mengungkapkan kondisi atau pernyataan dan baris kedua memberikan akibat atau penjelasan. Iya. Jadi di dalam puisi tradisional dibagi tiga ya. Ada namanya pantun. Pantun itu terdiri dari 4 bait. Ya, yang bait pertama ada AB, ya, itu untuk pantun yang memberi pesan moral. Dan pantun ini banyak macamnya. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun apa lagi? Siapa yang tahu? Banyak macamnya untuk pantun. Ada pantun pendidikan, ada pantun cinta, ada pantun untuk anak-anak, itu pantun. Terus kalau syair itu terdiri dari berpola rima AAAA. Ya, itu biasanya berisi tentang pesan moral atau nasihat.
dan gurinda terdiri dari dua baris. Satu pengungkapan pernyataan kondisi, kedua apa? Nasihat. Nah, itu gurinda. Ya. Sudah jelas sampai di sini anak-anak? Jelas ya. Selanjutnya coba ibu minta kalian buat pantun ya. Kelompok ini buat pantun, kelompok ini buat gurindam. Silakan. Kasih waktu 15 menit. Satu aja. Ya, hanya satu ya. Ya, kasih waktu 5 menit lagi. Dan siap? Selesai? Ya, coba Dede maju, mungkin buat angkat dari gurinda. Guru ibarat pelita di malam hari, menerangi jalan dengan ilmu yang diberi. Sudah. Iya, baik pertanyaan. Ya. Silakan, bagus sekali. Ya, kelompok selanjutnya, kelompoknya Nita. Nita buat apa? Pantun, silakan. Pergi ke pasar membeli kain, ada tenun di atas meja. Pada diri ada tidak tersesat, Cakep. karena penyesalan ada di akhir. Cakep. Baik. Ya, bagus anak-anak. Berarti anak-anak sudah bisa mengaplikasikan apa itu pantun, apa itu puisi tradisional. Berarti sudah paham semua ya. Nah, insya Allah ujian nanti pasti bisa mengerjakannya ya. Baik, anak-anak, rupanya sudah habis ya waktunya ya. Kita sudah sampai di sini. Namun kita beri kesimpulan dahulu. Pengertian dari puisi rakyat itu adalah puisi yang disampaikan secara apa? Silakan dibaca kembali. Pengertian puisi tradisional adalah Merupakan karya sastra yang berkembang dan masyarakat diwariskan turun-menurun secara lisan. Iya, dan berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mana di dalam puisi tradisional ini dibagi menjadi 3, ada pantun, ada syair, ada gurinda. Pantun terdiri dari bait, ABAB berpola 5 ABAB, kalau syair berpola AAA. Ya, gurinda hanya ada 2 baris. Di mana di semua dari puisi tradisional itu adalah berisi tentang pesan moral yang mudah dicerna oleh masyarakat, yang mudah diingat oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukannya dari pantun, syair dan gurinda yang disampaikan. Ya, baik. Nah, untuk pantun, pencerahan pantun dan teks pantun yang tadi ya sudah selesai. Kita cukup sampai di sini. Kita bisa ketemu minggu depan. Baik, sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Istadanan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak supir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tut, tutik tatik tutik tatik tut, suara sepatu kuda. Oke, selamat semangat. Baik, maaf lahir batin bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sampai jumpa lagi.